menghadapi ini adalah keadaan yang tidak bisa diprediksi, saudara. Hidup di bumi ini penuh dengan tantangan. Dan kita tidak bisa mengontrol keadaan. Tadi pagi juga khotbahnya kurang lebih tentang proses. Bagaimana Daud diproses Tuhan. Ada orang-orang yang membenci Daud, padahal Daud tidak melakukan kesalahan. Dan anehnya, yang membenci Daud itu adalah di dalam keluarga sendiri. Bukan karena Daud berbuat jahat, tetapi ada orang yang tidak suka dengan Daud. Wajar kalau ada orang yang tidak suka dengan saudara, bersukacitalah. Amin. Kalau ada orang yang membenci saudara, bersukacitalah. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Dan Daud minta pembelaan dari Tuhan. Daud tidak menentang dan melawan. Bayangkan saudara, siapakah orang yang membenci Daud dan ingin mengkudeta Daud, anaknya sendiri yang dia cintai, yang bernama Absalom. Absalom itu orang yang ganteng ceritanya, orang yang punya perawakan baik, rambut panjang dan ganteng. Tetapi karena Absalom bergaul dengan orang-orang yang bukan orang yang baik, Absalom lebih banyak mendengarkan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Akhirnya Absalom mengikuti apa kata orang dan ingin menghancurkan kerajaan bapaknya sendiri dan ingin merebut saudara. Tetapi di sini Daud disuruh Tuhan untuk tetap percaya dan menguatkan hatinya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, demikian juga dengan Yosua. Yosua adalah sebagai seorang muda yang dididik, dipersiapkan Tuhan untuk menjadi pemimpin besar, menggantikan Musa. Makanya Tuhan berkata kepada Daud, kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Dan saat ini juga saudara, Tuhan sedang berbicara kepada kita, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Saudara, kenapa? Karena zaman yang saudara lalui itu penuh dengan tantangan. Hari ini kita aman nih, hari ini kita aman. Mungkin hari ini kita bisa beribadah. Dan kita tidak bisa memprediksi apa yang akan terjadi 1 jam kemudian. Dan kita juga tidak bisa menahan, kita tidak bisa juga menghindar dari yang namanya proses ujian dan pencobaan. Seperti yang Daud alami. Daud tidak pernah menyangka kalau dia akan menghadapi tantangan yang begitu besar dalam keluarganya sendiri. Sudah dia dimusuhi oleh mertua, demikian juga dia dikhianati oleh teman-temannya. Bahkan anaknya sendiri mencoba untuk menjatuhkan tahtanya, saudara. Itu bukan hal yang mudah bagi Daud. Tetapi Daud tetap setia kepada Tuhan. Tuhan membela Daud. Amin. Amin saudara. Katakan amin. Jadi saat ini saudara harus kuat. Hatimu harus kuat. Jiwamu harus teguh. Tantangan apapun, seberat apapun ujian yang kau hadapi, Tuhan berada di pihakmu. Dan engkau akan diberikan kemenangan. Dan itu juga yang saat ini Tuhan berbicara kepada saya. Abraham, kuatkan dan teguhkan hatimu. Ini belum endingnya. Apa yang saudara alami, apa yang saya alami, ini bukan ending. Ini baru proses. Katakan kepada kanan kirimu, ini belum ending, ini baru proses. Baru proses, saudara. Amin. Dan endingnya pasti kemenangan dari Tuhan. Endingnya pasti kemenangan dari Tuhan. Endingnya pasti sukacita dari Tuhan. Oleh sebab itu saudara, ada beberapa ciri-ciri melalui kitab Yosua ini. Ciri yang pertama, orang yang memiliki hati yang kuat. Tolong buka Yosua 1:7 tadi. Ini ciri yang pertama. Dikatakan demikian, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati
sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Yang pertama, supaya kita kuat dan teguh hati. Apa saudara? Bertindaklah hati-hati sesuai dengan firman Tuhan. Katakan amin. Saudaraku, kita sering mendengar istilah, ayo ikuti kata hatimu. Betul ya? Baik itu di Instagram, Facebook mungkin, TikTok mungkin di sosial media yang lain. Sepintas kalimat, ayo ikuti kata hatimu, ini benar. Tetapi jika kita teliti, sebenarnya ini tidak alkitabiah, tidak benar, dan bisa menyesatkan. Mengapa? Karena hati seseorang yang belum sungguh-sungguh dijamah Tuhan, hati seseorang yang belum sungguh-sungguh dipenuhi Roh Kudus, hati seseorang yang belum sungguh-sungguh dikuasai firman, akan lebih banyak mengikuti kehendak dagingnya, akan lebih banyak mengikuti emosionalnya, daripada dia mengikuti apa kata Tuhan. Benar atau benar? Benar ya? Ayo ikuti kata hatimu. Ini adalah kalimat yang iblis ciptakan melalui sebuah filosofi dari orang-orang yang sepertinya merupakan nasihat yang baik. Padahal firman Tuhan tidak pernah mengajak supaya kita mengikuti kata hatimu. Apa yang Tuhan katakan? Ikuti apa kata Tuhan. Amin. Ikuti apa kata firman Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Bukan ikuti apa kata hatimu. Karena hati manusia itu, saudara, bisa naik, bisa turun, bisa lemah, bisa kuat. Kecuali kalau hatinya memang sudah dijamah Roh Kudus, itu bisa. Tetapi walaupun ada orang-orang yang sudah dijamah Roh Kudus, orang-orang yang sudah melayani, hatinya juga bisa lemah, saudara. Karena hatinya lebih buruk dari orang yang belum pernah merasakan jamahan Roh Kudus. Jemaat yang biasa, gak tahu melayani, gak tahu bagaimana cara berdoa. Kadang-kadang seperti itu. Ikuti apa kata Tuhan, ikuti apa kata firman Tuhan. Oleh sebab itu, saudara, firman Tuhan tadi di PowerPoint tadi, kembali ke PowerPoint, dikatakan bertindaklah hati-hati sesuai dengan firman Tuhan. Itu yang Tuhan katakan kepada Yosua. Karena Tuhan tahu Yosua itu, saudara, masih muda. Namanya orang muda ya. Muda, saudara. Orang muda sebenarnya bersama juga sih dengan orang tua. Di dalam diri kita ada dua kehendak, kehendak roh dan kehendak daging. Kedua kehendak ini saling menyerang, saling berebut. Tergantung bagaimana cara kita memberikan peluang. Kalau kita lebih banyak mengembangkan kehendak roh, kehendak dagingnya akan semakin mengecil, menurun kualitasnya. Tetapi jika keinginan roh kita semakin turun, itu kehendak daging, keinginan daging semakin kuat, saudara. Sehingga yang muncul emosi, amarah, kebencian, kekecewaan, itu keinginan daging. Amin. Mulai berprasangka buruk dengan orang, mulai berkata-kata kasar dengan orang. Saudara, data yang saya lihat di pusat kriminalitas nasional ya, pusat informasi kriminalitas nasional, saya lihat data tahun 2023 terdapat 434.768 kasus kriminal tahun 2023. Dan kasusnya banyak, saudara. Ada banyak kasus. 63.000 sekian pencurian dengan pemberatan, karena mencuri tapi dengan pemberatan. Terus 51.000 sekian kasus penganiayaan, 49.000 sekian kasus penipuan. Di tahun 2024 sampai bulan Maret memang agak menurun ya. Hanya terdapat sekitar 36.380 kasus. Aprilnya 25.000, agak menurun. Tetapi walaupun demikian, angka kriminalitas betul-betul tidak bisa dihentikan. Siapa yang bisa menekan angka kriminalitas? Sulit.
Karena ini berbicara tentang karakter. Karakter saudara. Saya menangis di Tuhan. Tuhan ampuni saya. Saya tidak menjadi pendeta yang baik. Saya sering menangis, Tuhan saya tidak menjadi gembala yang baik. Karena saya tidak bisa sungguh-sungguh menuntun orang untuk bisa memiliki karakter seperti Kristus. Tuhan ampuni jika dalam saya mengajar, mendidik jemaat, banyak yang menurut saya tidak berhasil. Seharusnya jemaat yang saya didik, saya bimbing, ini menjadi jemaat yang dewasa. Tiba-tiba dia sudah turun lagi. Kedewasaannya turun menjadi kurang dewasa, bahkan tidak dewasa. Saya nangis dan saya tidak mempersalahkan mereka. Saya nangis, Tuhan ampuni jika saya kurang mumpuni, jika saya kurang mampu. Mungkin saya juga banyak kelemahan sehingga apa yang saya sampaikan kurang power. Saya dulu di kaki Tuhan untuk menangis itu saudara. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Hal ini terjadi karena hati yang lemah. Amin. Saudara, kalau hatinya lemah itu repot. Tetapi jika hati kita kuat, iman kita teguh, kita tidak mudah terprovokasi oleh yang namanya amarah. Kalau hati kuat, iman kita teguh, kita tidak mudah terpengaruh oleh yang namanya emosional. Wajar saudara dalam pergaulan, itu wajar, perselisihan wajar. Tetapi kalau hati kuat, iman kita teguh, gak terprovokasi oleh amarah dan emosi. Kita juga tidak mudah terprovokasi, terpengaruh oleh fitnah. Kita juga tidak mudah terprovokasi, terpengaruh oleh tipu daya, adu domba, apalagi kebencian. Tidak akan mudah. Karena apa? Hati yang kuat, hati yang teguh, pasti ada kasih Kristus. Katakan amin. Itu sudah pasti. Hati yang kuat, iman yang teguh, di dalamnya itu pasti ada Kristusnya. Jadi tidak ada lagi kata benci, tidak ada lagi kata kecewa, tidak ada lagi kata dendam. Tetapi yang ada adalah mengasihi, mengampuni, menyayangi. Itu hati yang kuat, hati yang teguh, yaitu hati yang bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Saudara yang dalam Tuhan, ketika kita diperhadapkan dengan konflik, ketika kita diperhadapkan dengan persoalan hidup, terkadang kita terobsesi untuk menyelesaikannya sesuai dengan keinginan kita. Kita sering terobsesi, terpengaruh untuk menyelesaikan setiap masalah yang kita hadapi. Tetapi justru tidak selesai. Ingat saudara, jangan pernah berusaha menyelesaikan masalah-masalah yang kau hadapi dengan caramu. Tidak akan selesai. Tidak akan pernah selesai. Sebenarnya kalau saudara pergi ke pengadilan, sebenarnya banyak masalah yang tidak selesai. Yang menyelesaikan itu hanya cuma ancaman hukuman, tapi tidak berhenti, selesai berhenti di situ. Kadang-kadang ketok palu sebagai bentuk eksekusi tidak sesuai dengan apa yang dilakukan. Kasus kemarin yang terjadi di Bali, orang yang tidak tahu memelihara landak, betul ya? Betul? Dia tahu itu cuma binatang kesayangan, binatang langka. Tiba-tiba ada tim pecinta binatang melaporkan, ditangkaplah dia, akan mendapatkan ancaman hukuman 5 tahun. Cuma pelihara landak, bukan mencuri. Kalau mencuri landak boleh, pelihara landak dianggap sebagai binatang langka yang dilindungi, jadi dilarang, melanggar undang-undang sekian. Untung banyak yang membela saudara, banyak yang membela. Beberapa hari yang lalu saya lihat dia dibebaskan. Untung, karena banyak orang yang korupsi ratusan juta M cuma di penjara sekian tahun dan bebas keliaran kesana kemari saudara. Nah saudara, ketika kita mencoba untuk menyelesaikan masalah dengan cara kita, tidak selesai. Saya jamin, kalau saudara punya masalah, saudara selesaikan dengan cara kamu, dengan cara saya. Saya boleh ngelabrak dia, saya mulai melakukan sebuah adu argumentasi, saya jamin tidak akan pernah selesai. Sehingga cara yang tepat untuk menyelesaikan masalah tanpa masalah adalah berdiam diri, berdoa, minta tuntunan firman Tuhan. Amin. Itu cara yang tepat. Saudara pernah lihat di Pegadaian menyelesaikan masalah tanpa masalah?
yang pernah berusaha dengan pegadaian siapa? Saya pernah. Jadi ini nostalgia pertama menikah, saudara. Pertama menikah, memang itu pertama kan? Pertama menikah. Baru menikah, saudara, namanya kami merintis. Jadi saya memang tidak pernah obrol janji sama mantan pacar saya. Kami pacaran cuma sebentar aja sudah. Tidak sampai 1 tahun ya, terus menikah. Saya bosan pacaran. Saya juga tidak pernah janji sama dia. Janji seperti ini gak pernah. Nanti kalau kamu mau sama saya akan berikan kamu sepatu dari kulit rusa. Gak pernah. Kamu nanti akan saya bawa ke hotel mewah. Gak pernah juga. Tetapi saya juga tidak pernah berkata begini, maukah kamu menikah dengan aku mulai dari nol? Enak aja menikah mulai dari nol. Kalau mau menikah dari nol, pergi sana ke pom bensin. Mulai dari nol ya Pak. Waktu saya menikah dengan mau ngomong sama dia, ini sekarang dari istri saya berkata begini, mungkin beliau masih ingat. Mau nggak engkau menikah dengan aku seorang hamba Tuhan dengan iman, bukan dengan nol? Saya berkata kepada ibu kami, waktu itu kami masih bujangan ya. Saya tidak berkata dengan janji mulut atau mau nggak engkau menikah dengan aku, tapi dari nol. Enggak, saya tidak menikah dari nol. Karena saya punya iman. Amin. Iman saya gajinya waktu itu 250.000. Kan punya gaji. Saya mengajar di sekolah kita, namanya pelayanan di Manado tahun 2005. Gajinya 250.000, saudara. Iman. Saya cuma katakan sama mantan pacar saya, mau nggak kamu menikah dengan saya mulai dari iman? Terus dia mulai tanya, mudah-mudahan beliau masih ingat, berapa gajimu? Saya tunjukkan, gaji saya 250.000 plus santunan 50.000 dari yayasan, jadi 300.000. Tapi saya tidak berkata mulai dari nol. Kalau mungkin saya berkata, mau nggak kamu menikah saya mulai dari nol? Dia akan berkata, enak aja menikah dari nol. Pergi sana ke pompa bensin. Seorang laki-laki nggak boleh menikah mulai dari nol. Amin. Karena hidup perlu makan. Makanan dari mana? Betul. Hidup ini kan perlu dana, perlu biaya. Makanan dari mana? Biaya dari mana? Untuk memberikan kebutuhan rumah tangga. Walaupun gaji saya cuma 300, saya berkata, saya tidak berkata mulai dari nol. Mau nggak kamu hidup bersama saya dengan iman? Dia berkata, saya siap. Amin. Dan dengan iman yang teguh inilah, dengan hati yang kuat itulah, kami menjalani kehidupan bergandengan tangan berdua sampai saat ini, saudara. Tuhan menuntun perjalanan rumah tangga kami. Karena mulai dari iman, bukan mulai dari nol. Ketika kami menghadapi berbagai macam masalah, ketika saya menghadapi berbagai macam masalah di dalam rumah tangga, kami kadang-kadang memang ada cekcok, perselisihan, tetapi saya tidak suka memperpanjang. Sebab kalau kami mempertahankan yang namanya argumen, gak akan selesai. Saya suka lebih banyak diam. Daripada saya beradu argumen dan saya emosi, pasti tidak selesai. Saya lebih baik mundur, saya keluar dulu, saya berdoa, saya duduk di mana? Mungkin saya duduk di taman, saya berdoa, menenangkan hati. Setelah beberapa lama, 1 jam saya pulang dengan muka yang sudah tersenyum, sudah dengan muka yang sudah sedikit fresh. Itu cara saya, dan itu rupanya Tuhan mau. Selesaikan masalah bukan dengan cara kita. Duduk di kaki Tuhan, minta tuntunan Tuhan. Di sana Tuhan akan menolong saudara. Katakan amin. Saudara dalam Tuhan, pertanyaannya begini: berdiam diri, berdoa, dan meminta tuntunan firman Tuhan, ini adalah kebiasaan orang yang suka saat teduh. Pertanyaannya begini, bagaimana kehidupan saat teduh saudara?
Apakah saudara masih punya saat teduh? Berdiam diri, berdoa, merenungkan firman. Itu adalah kehidupan saat teduh seorang Kristen. Kualitas saat teduh Anda itu menentukan hati dan pikiran. Kualitas saat teduh kita menentukan pribadi dan karakter seseorang. Kualitas saat teduh kita akan menentukan kondisi hati dan pikiran kita. Saya selesaikan semua di ruang doa. Saya lebih banyak mengadu kepada Tuhan. Saya lebih banyak curhat kepada Tuhan daripada curhat sama tetangga. Saya lebih banyak curhat sama Tuhan daripada saya curhat sama orang lain. Apalagi tentang keluarga, tentang istri saya. Saya jarang curhat sama orang. Aduh, saya punya istri itu begini-begini. Hampir tidak. Kecuali ada orang cerita, baru saya sedikit nambahin, tetapi kemudian clear. Tapi sumbernya bukan dari saya. Misalkan Ibu Femi itu begini-begini. Siapa bilang? Memang dia sedikit begini, tetapi maksudnya baik. Seperti itu. Memang orangnya kan begini, tapi maksudnya baik. Saudara, selesaikan segala sesuatu di kaki Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Kita lihat Yosua 1:8. Ayat 8. Mari kita lihat. Yosua 1:8. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Jangan lupa apa? Memperkatakan. Kalau dulu firman itu juga disebut, sekarang juga kitab Taurat. Tapi kitab Taurat ini bukan tertuju kepada cuma 5 kitab ya. Kejadian, Bilangan, Imamat, itu sebagainya ya. Kejadian, Keluaran, Bilangan, Imamat ya. Ada 5, bukan cuma tertuju kepada 5, tapi istilah firman itu sekarang juga Taurat. Jadi janganlah engkau lupa memperkatakan firman Tuhan. Tetapi apa dikatakan? Renungkanlah firman itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian apa? Perjalananmu akan berhasil dan engkau akan, ini kuncinya kalau sudah yang beruntung, perkatakan firman. Amin. Perkatakan firman kalau kau ingin berhasil. Sebesar apa permasalahan yang kau hadapi, perkatakan firman. Itu penting. Itu mempengaruhi pikiran kita, karakter kita, saudara. Jangan pernah memperkatakan sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan kalau ingin perjalananmu berhasil dan beruntung. Jangan memperkatakan sesuatu yang bertolakan dengan firman. Ingat, sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan berarti kan menentang Tuhan.